Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Dana Saputra Esa dengan NIM 190111106, jurusan S1 Manajemen, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Saya membuat video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran. Berikut saya akan memaparkan materi tentang riset pemasaran dan bisnis usaha yang cocok dibuat dalam situasi pandemi saat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan riset pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Penelitian yang dilakukan di sini harus dilakukan secara sistematis dan terukur, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, hingga menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa orang sering merasa ragu dengan istilah riset pemasaran. Nah, agar mendapat pemahaman lebih baik, berikut saya akan sajikan beberapa ulasan singkat tentang pengertian, fungsi, jenis, dan proses dari riset pemasaran. Yang pertama, pengertian riset pemasaran. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di atas, riset pemasaran merupakan salah satu kegiatan penelitian yang seringkali dilakukan dalam bidang pemasaran. Biasanya, penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran ini bersifat sistematis dan terukur. Hasil dari penelitian tersebut biasanya akan diberikan kepada bagian manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Perlu diketahui, riset pemasaran ini tidak hanya terpaku pada aspek pasar dan produk saja, tetapi juga mencangkup hal-hal luar lainnya. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, pihak manajemen juga bisa menggunakan hasil riset sebagai bahan untuk menyusun rencana strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kedua, fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran menjadi salah satu langkah yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Secara umum, terdapat 3 fungsi utama riset pemasaran, di antaranya fungsi evaluating. Sesuai dengan namanya, fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Selanjutnya, fungsi understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, tentu saja perusahaan lebih mudah dalam mencari tahu apa saja barang yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Yang terakhir, fungsi predicting. Untuk fungsi yang terakhir ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang dilakukan dalam riset bisa dikatakan sangat berisiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Yang ketiga, jenis riset pemasaran. Setelah membahas tentang pengertian dan fungsi dari riset pemasaran, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jenis riset pemasaran itu sendiri. Secara teori, riset pemasaran diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, problem solving research.
Riset pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Yang kedua, controlling research merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dalam pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang terakhir, planning research merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Yang keempat, proses riset pemasaran. Dalam melakukan proses riset pemasaran, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui. Beberapa tahapan yang dimaksud seperti menetapkan masalah riset, penentuan desain riset, dan memilih metode pengumpulan data. Tidak selesai sampai di situ, masih ada rangkaian tahapan yang perlu dilakukan seperti pengumpulan data, melakukan analisis, hingga menyampaikan laporan akhir. Nah, demikian tadi beberapa informasi singkat tentang pengertian, fungsi, jenis, dan juga proses riset pemasaran. Setelah mengetahui ulasan di atas, diharapkan Anda bisa melakukan riset pemasaran yang benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Dalam situasi pandemi ini, merebaknya virus COVID-19 di dunia tentu memukul perekonomian semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi menimpa hampir semua negara yang ada di dunia. Kita dapat melihat dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan pelaku usaha yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Pembatas sosial berskala besar atau PSBB menjadi salah satu solusi yang dikeluarkan pemerintah guna menghentikan penyebaran virus. Pandemi COVID-19 ini menuntut semua orang untuk cepat menyesuaikan diri dengan pola kebiasaan yang baru. Contohnya seperti para pekerja yang harus merubah kegiatannya menjadi work from home, dan kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan yang harus dilakukan secara online. Tak sedikit pula pekerja yang terkena PHK. Hal ini memaksa membuat setiap orang harus menjadi kreatif dan memutar otak untuk mencari ide dan peluang usaha yang bisa dilakukan secara work from home. Walaupun banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti biasanya, namun kita harus tetap optimis untuk mengambil peluang usaha untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sebelum merintis usaha, kita harus memperhatikan berbagai persiapan yang harus dilakukan, karena menjalankan usaha memiliki banyak risiko. Oleh karena itu, harus mempersiapkannya dengan matang supaya usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama harus mencari ide dan peluang usaha yang sedang marak dicari oleh khayalak ramai. Hal ini bertujuan supaya usaha yang dilirik oleh kalangan masyarakat. Hal yang paling penting untuk diperhatikan juga adalah mencatat anggaran yang akan dikeluarkan untuk merintis usaha. Baik, sekarang kita lanjut ke bisnis yang cocok dibuat dalam situasi pandemi saat ini. Saya ambil contoh usaha makanan rumahan. Saya mengambil usaha ini karena semua orang membutuhkan makanan apapun kondisinya. Karena sektor ini pun bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di masa pandemi ini. Terlebih selama pandemi, sektor usaha makanan rumahan tetap diizinkan beroperasi asalkan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Jika COVID-19 ini sudah mereda atau hilang, usaha makanan rumahan ini bisa kita kembangkan lebih besar lagi agar keuntungan kita lebih besar juga. Nah, membuka usaha ini tidak perlu mengeluarkan modal banyak, apalagi saat pandemi ini pasti sulit dalam mencari uang. Kemudian, membuka usaha ini kita bisa melakukan di rumah saja, dan kita juga harus bisa menjaga kebersihan rumah, serta dalam pembuatan makanannya kita harus bisa membuat makanan yang sangat menarik, lezat, dan nikmat, karena ini bisa menarik pelanggan yang banyak. Jika sudah membuka usaha ini, kita juga bisa mempromosikan usaha melalui menggunakan media online atau aplikasi online. Kondisi saat ini hampir semua orang disarankan agar selalu di rumah. Sudah pastinya orang yang lebih banyak waktu untuk mengakses berita-berita dari media online. Produk kita bisa kita iklankan, banyak waktu untuk mengakses berita-berita dari media online. Produk kita bisa kita iklankan di portal-portal online yang banyak diakses orang. Tentunya dengan materi gambar atau video yang menarik agar orang dapat berkunjung ke iklan kita. Kita juga bisa mempromosikan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lainnya. Kondisi seperti ini sudah seharusnya dapat kita manfaatkan produk atau usaha kita diiklankan. Selanjutnya, pemberian diskon pada awal pembukaan usaha. Memastikan keamanan dan kebersihan produk terlihat pada saat promosi penjualan agar para calon-calon pelanggan percaya dan tahu bahwa produk yang kita pasarkan bersih dan sehat. Nah, kenapa saya sarankan untuk memilih usaha makanan rumahan ini? Karena modal yang kecil tidak memerlukan modal yang besar menjadi salah satu keuntungan dalam usaha. Makanan yang disajikan dengan jumlah modal yang akan dikeluarkan sehingga tidak perlu memaksakan dalam hal pembiayaan, dan tentunya dapat menggunakan peralatan yang ada di rumah untuk mengurangi modal yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, mudah dan praktis. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapapun. Bisa dibuat oleh siapapun bukan berarti asal dalam pembuatan atau pengelolaan. Tentu harus mengetahui hal dasar dalam pembuatan makanan yang akan disajikan. Selanjutnya, menguntungkan. Mulai dari modal yang kecil tetapi pendapatan yang dihasilkan dari jenis usaha makanan bisa mendapatkan hasil yang cukup besar. Nah, itulah beberapa materi mengenai riset pemasaran dan contoh bisnis yang cocok dibuat dalam situasi pandemi saat ini. Saya, Komang Dana Saputra, meminta maaf atas kekurangan atau kesalahan pada materi yang saya paparkan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Om Shanti Shanti.